Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saicha Permata Suhuda, kelas B, program studi PGSD S1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan keterampilan berbahasa Indonesia SD modul 7, 8, dan 9. Modul 7 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Kegiatan belajar 1, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. A. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatif sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 7. Menanamkan konsep-konsep pembelajaran yang tepat. 1. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya, bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. 2. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik sekolah dasar, pembelajaran pada tahap ini harus mempunyai ciri-ciri. Salah satunya berpusat pada peserta didik. 3. Keunggulan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki kekuatan atau keunggulan diantaranya menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 4. Peran tema. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. 6. Langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. B. SKKD berbicara kelas rendah. 1. Kelas 1 semester 1 memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa yang santun. 2. Kelas 1 semester 2 menjelaskan gambar tunggal atau gambar seri sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Kelas 2 semester 1 menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain. 4. Kelas 2 semester 2 menceritakan kembali cerita peserta didik yang didengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. 5. Kelas 3 semester 1 menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu dengan kalimat yang runtun dan mudah dipahami. 6. Kelas 3 semester 2 menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat, atau didengar. C. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas rendah. 1. Perencanaan. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. 2. Pelaksanaan. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pendahuluan yang berisi 1. Orientasi, 2. Persepsi, 3. Motivasi, 4. Pemberian acuan, 5. Pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. B. Kegiatan inti. Contoh kegiatan. 1. Eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, guru menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar. 2. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.
2. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membantu menyelesaikan masalah. C. Kegiatan penutup. 1. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan. 2. Guru memeriksa hasil belajar peserta didik. 3. Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian pengayaan. 3. Penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Ada 2 jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap atau afektif yang terdiri atas aspek 1. Kedisiplinan, 2. Minat, 3. Kerjasama, 4. Keaktifan, dan 5. Tanggung jawab. Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi peserta didik dalam berbicara, misalnya menanggapi pembacaan puisi. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu 1. Kelancaran menyampaikan pendapat atau tanggapan, 2. Kejelasan vokal, 3. Ketepatan intonasi, 4. Ketepatan pilihan kata atau diksi, 5. Struktur kalimat atau tuturan, 6. Kontak mata dengan pendengar, 7. Ketepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual. Berikut contoh model penilaian berbicara. A. Pembicaraan berdasarkan gambar. 1. Pemberian pertanyaan. 2. Bercerita atau menceritakan gambar. B. Wawancara. C. Bercerita. D. Berbidato. E. Diskusi. F. Bermain peran. Ada 6 aspek yang dapat digunakan dalam penilaian berbicara. Ke-6 aspek tersebut adalah: A. Keakuratan informasi. B. Hubungan antar informasi. C. Ketepatan struktur dan kosakata. D. Kelancaran. E. Kewajaran. F. Gaya pengucapan. Selain itu, alat penilaian dalam berbicara atau khususnya wawancara dapat berwujud penilaian yang terdiri atas komponen tekanan, tata bahasa, kosakata, kefasihan, dan pemahaman. Kegiatan belajar 2. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. A. Konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. B. Integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, peserta didik memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir peserta didik yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. C. Hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara peserta didik belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar berlangsung secara optimal sesuai dengan perkembangan peserta didik usia kelas awal. 1. Berkaitan dengan perkembangan fisik. 2. Perkembangan bahasa juga semakin baik. 3. Perkembangan kognitif atau daya pikir sangat pesat. 4. Perkembangan sosial. 5. Bentuk permainan. 6. Perkembangan emosi. 7. Penguasaan ilmu agama. Di kelas-kelas yang lebih tinggi, 4-6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu berikut ini. 1. Menyimak dan berbicara. 2. Menyimak dan menulis. 3. Membaca dan menyimak. 4. Membaca dan menulis. 5. Menulis dan bercerita. 1. Perencanaan. A. Kelas 4 semester 1 menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar. B. Kelas 4 semester 2 berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. C. Kelas 5 semester 1 menceritakan hasil pengamatan atau kunjungan dengan bahasa yang teruntut, baik dan benar. D. Kelas 5 semester 2 memerankan tokoh drama dengan lafal
intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kelas 6 semester 1 menyampaikan pesan atau informasi yang diperoleh dari berbagai media dengan bahasa yang runtut, baik dan benar. Kelas 6 semester 2 membacakan puisi karya sendiri dengan ekspresi yang tepat. 2. Pelaksanaan. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam pembelajaran diantaranya: A. Membuka pelajaran, B. Mengajukan pertanyaan, C. Memberikan penguatan, D. Menampilkan model pembelajaran yang bervariasi, E. Menerapkan media, F. Mengevaluasi pembelajaran, G. Menguasai materi, H. Menutup pelajaran. 3. Penilaian. Pada setiap pembelajaran diperlukan penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran tersebut. Komponen-komponen yang perlu mendapat perhatian pada tes keterampilan berbicara yang meliputi fonologi, struktur, kosakata, dan kecepatan kelancaran umum. Selain itu, cara penilaian yang lebih rinci dibagi menjadi 2 faktor, yaitu A. Faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang dinilai meliputi hal-hal yang bersangkutan dengan penggunaan bahasa seseorang dalam berbicara, yaitu sebagai berikut: 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan atau intonasi, nada dan durasi yang sesuai, 3. Pilihan kata atau diksi. B. Faktor non-kebahasaan. Menganjurkan pembicara untuk memperhatikan faktor non-kebahasaan sebagai berikut: 1. Sikap yang tenang dan wajar serta tidak kaku akan memberikan kesan yang menarik. Sikap demikian cenderung ditentukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan materi. 2. Pandangan mengarah pada lawan bicara sebagai bentuk kekomunikatifan seseorang ketika berbicara di depan umum. 3. Tingkat kenyaringan suara seseorang pembicara disesuaikan dengan jarak percakapan agar terdengar jelas oleh pendengar. 4. Kelancaran berbicara seseorang dalam melontarkan maksud pembicaraannya dapat memiliki kesan tersendiri bagi pendengarnya. 5. Gerak badan atau gestur dan mimik tepat. 6. Gestur yang dimiliki seseorang pembicara serta mimik yang dapat mewakili maksud pembicaraan merupakan bagian dari kekomunikatifan pembicara dalam berkomunikasi. 7. Penalaran suatu gagasan harus berkesinambungan. Hal ini berarti hubungan dalam kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. 8. Penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan keberanian dan kelancaran pembicaraan. Modul 8. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Kegiatan belajar 1. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran. Fokus membaca di kelas rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah yaitu: 1. Memilih bahan ajar. Merupakan kegiatan penting dalam perencanaan pembelajaran membaca. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria, yakni 1. Nilai kependidikan, 2. Kebermaknaan, dan 3. Kemanfaatan. 2. Memilih metode. Setelah memilih bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan digunakan. Pemilihan metode pembelajaran ini hendaknya dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. Adapun metode-metode yang bisa digunakan oleh guru pada pembelajaran membaca membaca permulaan di kelas rendah adalah sebagai berikut. Metode membaca permulaan terbagi menjadi 6. 1. Metode abjad atau alfabet. 2. Metode bunyi. 3. Metode suku kata atau silaba. 4. Metode kata lembaga. 5. Metode global. 6. Metode SAS. B. Metode membaca lanjut di kelas rendah. Terdapat 2 jenis membaca yang dikembangkan di kelas rendah atau akhir atau membaca lanjut tingkat dasar atau awal, yakni di kelas 3 SD. 3. Merancang kegiatan pembelajaran. Setelah memilih bahan ajar dan metode pembelajaran, langkah selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran ini disebut juga dengan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP.
RPP berfungsi sebagai pemandu pelaksana pembelajaran yang akan dibawakan guru. 4. Menyusun penilaian membaca di kelas rendah. Dalam menyusun penilaian pembelajaran membaca di kelas rendah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Beberapa hal tersebut antara lain kemampuan A. Membaca kata atau kalimat sederhana dengan tepat. B. Mengenal dan memahami fungsi punktuasi. C. Memahami maksud kata atau kalimat yang dibacanya. Dan D. Memahami isi teks bacaan sederhana yang dibacanya. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus membaca. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan wujud nyata dari penjabaran persiapan yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, guru hendaknya bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan narasumber bagi siswa. C. Penilaian membaca di kelas rendah. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Melalui kegiatan penilaian, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran telah dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan atau tidak. Bentuk-bentuk tes membaca untuk kelas rendah itu antara lain 1. Tes respons terbatas. Tes respon terbatas ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengenai bunyi-bunyi huruf dan suku kata. Tes ini dapat digunakan untuk kelas 1 SD. 2. Tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat untuk siswa di kelas rendah biasanya dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yakni dengan 1. Menggunakan gambar, 2. Jawaban benar atau salah, dan 3. Pilihan ganda. Berikut contoh bentuk tes pemahaman kalimat dengan varian-variannya. A. Bentuk tes pemahaman kalimat dengan menggunakan gambar. Bentuk tes tipe ini menggunakan rangsang kalimat dan gambar. B. Bentuk tes pemahaman kalimat dengan alternatif jawaban benar salah. Tes membaca tipe ini bersumber dari rangsang kalimat. C. Bentuk tes pemahaman kalimat dengan menggunakan jawaban pilihan ganda. Bentuk tes tipe ini pada dasarnya sama dengan butir B di atas. Yang berbeda hanyalah pada alternatif jawabannya. Bentuk B atau S hanya menyediakan dua pilihan, kalau tidak benar pasti salah, dan sebaliknya kalau tidak salah pasti benar. 3. Tes pemahaman wacana sederhana. Tes pemahaman wacana sederhana ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami isi wacana sederhana yang dibacanya. Kegiatan belajar 2. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. A. Perencanaan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Perencanaan pembelajaran merupakan pemikiran awal yang ditulis guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Komponen yang harus diperhatikan berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut diantaranya 1. Memilih bahan ajar. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembelajaran adalah memilih bahan ajar yang sesuai. Dalam menentukan bahan ajar membaca, guru harus pandai memilih dan memilahnya. 2. Memilih metode. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan kemampuan guru dalam menggunakan metode tersebut. Berikut ini akan dibahas beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran membaca di kelas tinggi. A. KWL. Metode KWL ini membantu siswa memikirkan informasi baru yang akan mereka terima. Metode ini juga bisa memperkuat kemampuan siswa mengembangkan pertanyaan tentang berbagai topik. Selain itu, siswa juga diarahkan untuk mampu menilai hasil belajar mereka sendiri. B. DRA. Metode ini dimaksudkan agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. C. DRTA. Metode ini lebih memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks dengan cara mengarahkan siswa untuk mampu memprediksi dan membuktikan informasi pada teks ketika mereka membaca. 3. Merancang kegiatan pembelajaran. Rancangan ini dikenal juga sebagai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Ada beberapa komponen yang perlu dicermati dalam penyusunan RPP tersebut yang meliputi 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Indikator, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Kegiatan belajar mengajar, 7. Sumber atau bahan atau media, dan 8. Penilaian. 4. Menyusun penilaian. Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan penilaian, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. A. Tujuan penilaian adalah memberikan umpan balik kepada siswa, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat kemajuan belajarnya, dan memberikan laporan kepada orang tua. B. Alat penilaian harus mendorong siswa untuk menggunakan penalaran dan membangkitkan kreativitas siswa. C. Penilaian dapat menggunakan berbagai cara seperti tes, portofolio, wawancara, observasi, mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. D. Penilaian harus bersifat adil, artinya setiap siswa mendapat peluang untuk meningkatkan kemampuannya. B. Penilaian. Secara umum, bentuk-bentuk penilaian membaca di kelas tinggi yang dapat digunakan oleh guru terbagi menjadi dua, yakni 1. Tes respons jawaban. Tes respons jawaban merupakan bentuk tes untuk mengukur kemampuan membaca peserta didik dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan. 2. Tes konstruksi jawaban. Tes konstruksi jawaban merupakan tes yang menuntut siswa untuk mengemukakan jawaban sendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wacana yang disajikan, tes konstruksi jawaban dapat berbentuk A. Pertanyaan terbuka, B. Isian rumpang, C. Menceritakan kembali. 3. Rubrik penilaian membaca. Rubrik penilaian diperlukan untuk menilai tes membaca, nyaring atau membacakan, membaca indah atau puisi, membaca pemahaman atau membaca dalam hati yang menggunakan jenis tes mengonstruksi jawaban. Modul 9. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Kegiatan belajar 1. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Perencanaan di sini maksudnya adalah perencanaan kegiatan belajar mengajar yang berbentuk persiapan mengajar. Secara umum, persiapan mengajar ini bisa terdiri atas persiapan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah. Komponen tersebut meliputi 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Fokus menulis di kelas rendah. Sebelum merancang pembelajaran, tentu saja terlebih dahulu harus memahami standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Melalui SK dan KD inilah Anda dapat mengembangkan tujuan pembelajaran dan indikator. 2. Materi pembelajaran. Fokus menulis di kelas rendah. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria yakni 1. Nilai kependidikan, 2. Kebermaknaan, dan 3. Kemanfaatan. 3. Metode pembelajaran. Fokus menulis di kelas rendah. Metode merupakan rencana keseluruhan penyajian pembelajaran secara rapi dan tertib yang didasarkan pada pendekatan tertentu. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Metode atau teknik yang bisa digunakan untuk pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah antara lain: metode atau teknik A. MMP, B. Menjiplak, C. Menebalkan, D. Mencontoh atau menyalin, E. Melengkapi kalimat berdasarkan rangsang gambar, F. Melengkapi puisi berdasarkan rangsang gambar, G. Konkret, J. Menyusun paragraf dari kalimat acak, K. Menulis karangan berdasarkan rangsang gambar seri, 1. Menulis puisi berdasarkan gambar. 4. Penilaian. Fokus menulis di kelas rendah. Secara umum, penilaian dalam pembelajaran menulis dapat dibagi menjadi dua, yakni penilaian terhadap proses dan penilaian terhadap hasil menulis. Penilaian yang pertama dilaksanakan selama proses pembelajaran menulis itu berlangsung. Penilaian yang kedua dilaksanakan melalui tes menulis formal secara khusus. B. Pelaksanaan pembelajaran. Fokus menulis di kelas rendah. Apabila semua persiapan pembelajaran sudah matang, idealnya tidak ada lagi hambatan dalam proses pembelajaran di kelas. Fokus pembelajarannya adalah menulis tegak bersambung dengan objek puisi anak. Kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan bernyanyi bersama dengan objek lagu anak yang berlirik puitis dan mengandung nilai. C. Penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai proses, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis dan penilaian terhadap hasil tes menulis, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis dan penilaian terhadap hasil tes menulis untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Penilaian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis dan penilaian terhadap hasil tes menulis. Kegiatan belajar 2. A. Perencanaan fokus menulis di kelas tinggi. Perencanaan
merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan pembelajaran. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru, baik secara individu maupun berkelompok. Pengembangannya harus memperhatikan keterkaitan antar komponen, keterbacaan, dan kepraktisan penggunaan. Silabus yang telah disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembelajaran setiap pertemuannya. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis di kelas tinggi. Berikut ini akan diuraikan beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi. 1. Teknik melanjutkan cerita. Pada umumnya setiap siswa pasti menyukai cerita. Bahan ajar berupa cerita baik dalam bentuk dongeng, cerpen, dan sebagainya akan menarik jika digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Salah satunya bisa melalui kegiatan melanjutkan cerita. Kegiatan ini merupakan bentuk latihan menulis yang menyenangkan. 2. Permainan kalimat. Salah satu permainan kalimat yang bisa digunakan untuk melatih keterampilan menulis siswa adalah permainan kalimat. Permainan kalimat ini bisa dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Caranya cukup mudah dan bisa dilakukan di mana saja. 3. Meniru model. Dengan mempelajari model-model tulisan yang sudah ada, siswa mendapat gambaran tentang bentuk-bentuk tulisan yang ada. Dengan demikian, siswa tidak lagi bingung untuk memulai menulis. Model-model tulisan yang digunakan dalam metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa pun dapat memilih model mana yang sesuai dengan dirinya. C. Penilaian. Contoh penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. Secara umum terdapat 4 kelompok kemampuan yang harus diperhatikan dalam penilaian keterampilan menulis, yaitu aspek, 1. Isi tulisan, 2. Bahasa, kosakata, gaya bahasa, dan struktur, 3. Mengorganisasian tulisan, kesatuan, kepaduan, kesistematisan, kelogisan, 4. Sistem tata tulis, ejaan, dan tanda baca. Keempat komponen penilaian penulis tersebut dapat dituangkan ke dalam bentuk skala penilaian. Skala penilaian dimaksudkan untuk paduan dalam melaksanakan penilaian keterampilan menulis di kelas tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.